Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini untuk menyampaikan materi saya yang berjudul pemanfaatan perpustakaan digital dalam mendukung proses belajar. Baiklah, saya akan langsung menyampaikan isi dari materinya, yaitu manfaat dari adanya perpustakaan digital atau dengan hadirnya perpustakaan daring sangat diharapkan untuk mempermudah pencarian informasi yang berupa dokumen, gambar, dan database dengan format digital dengan cepat dan akurat. Perpustakaan digital juga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pengembangan sumber pembelajaran siswa SMA. Perpustakaan digital menjadi fasilitas yang sangat memudahkan para siswa dalam mengakses informasi. Dalam perpustakaan digital, Widyasa tahun 2027 menyebutkan peran perpustakaan digital itu sebagai alat penghimpunan bahan pustaka yang terdiri dari buku ataupun non-buku. Perpustakaan digital menawarkan kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber informasi elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Pengguna tidak lagi terikat secara fisik pada jam layanan perpustakaan, di mana pengguna harus hadir atau mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Disinilah perpustakaan digital sebagai alat yang memfasilitasi dan memecahkan persoalan keterbatasan akses tersebut, supaya mahasiswa memahami apa sebenarnya perpustakaan digital. Bedanya perpustakaan digital dengan perpustakaan konvensional. Perpustakaan konvensional selama ini tidak terlalu menggembirakan, dan meskipun namanya populer namun tidak banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Pengunjung perpustakaan tidak terlalu banyak, apalagi yang memanfaatkannya. Penelitian Saleh dan Subagio tahun 2011 di sebuah perguruan tinggi menemukan bahwa rata-rata mahasiswa berkunjung ke perpustakaan sebanyak 8,36 kali dalam 1 tahun, atau kira-kira 2 kali setiap 3 bulan. Sementara itu, frekuensi peminjaman buku hanya sebanyak 4,2 kali dalam 1 tahun. Artinya, mahasiswa rata-rata meminjam satuan buku setiap 3 bulan. Kurangnya populer perpustakaan konvensional ini mungkin disebabkan oleh kurang menariknya koleksi yang dimiliki perpustakaan. Misalnya, karena tidak up-to-date atau jumlah yang tidak mencukupi. Pelayanan yang kurang profesional, fasilitas yang kurang memadai, dan masih banyak lagi alasan yang dapat dikemukakan. Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital, digital library, sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik atau e-library. Dari perpustakaan maya dan perpustakaan maya virtual library. Menurut Kusumah tahun 2001, digital library belum didefinisikan secara jelas untuk dapat dijadikan standar atau acuan dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ia mengutip definisi yang dirangkum oleh Safadi sebagai berikut, yang isinya yaitu digital library adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikromaterial yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. Itulah yang dikatakan oleh Safadi. Kehadiran perpustakaan digital ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi perpustakaan konvensional yang biasanya mempunyai keterbatasan seperti yang disebutkan tadi, antara lain keterbatasan koleksi perpustakaan.
Seperti yang kita ketahui bahwa koleksi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan mutu pelayanan suatu perpustakaan. Hal ini karena koleksi baca sambungan informasi atau literatur adalah hal yang sangat penting bagi pemakai perpustakaan seperti dosen, mahasiswa, peneliti dalam penyelenggaraan proses belajar, mengajar, dan penelitian, maupun masyarakat umum. Perkembangan perpustakaan digital dimulai dengan otomasi perpustakaan di mana fungsi-fungsi perpustakaan dikerjakan dengan bantuan komputer. Otomasi perpustakaan ini mulai berkembang pada tahun 1980-an. Namun pada saat itu hanya perpustakaan-perpustakaan besar saja yang menerapkan otomasi perpustakaan mengingat biaya investasinya yang begitu besar. Pada tahun 1980-an sudah dimulai adanya upaya untuk mengintegrasikan teks lengkap pada basis data elektronik. Library of Congress di Amerika yang telah mengimplementasikan sistem tampilan dokumen elektronik untuk kepentingan penelitian dan operasional perpustakaan. Dari sudut pandang pengguna, komputer bukanlah bagian dari fasilitas manajemen perpustakaan, melainkan hanya pelayanan untuk digunakan staf perpustakaan. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pembelajaran mandiri dengan e-book. Orang dapat memanfaatkan e-book dari perpustakaan digital untuk mempelajari topik-topik tertentu secara mandiri. Misalnya, seseorang yang tertarik mempelajari keterampilan baru seperti bahasa asing atau pemrograman komputer dapat mengunduh buku atau materi pembelajaran secara gratis atau berlangganan untuk memperdalam pengetahuannya. Contoh yang kedua yaitu pendidikan jarak jauh atau e-learning. Banyak institusi pendidikan yang menyediakan materi kuliah, rekaman video, dan bahan ajar lainnya melalui perpustakaan digital. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri kelas secara langsung bisa mengakses materi tersebut di rumah atau mengikuti pembelajaran secara online. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang saya bawakan, silahkan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.